Halo semuanya, kembali lagi di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam pembahasan di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita tentang kajian Suluk Syekh Malaya Beranda Lokajaya yang kemarin dan berjudul Kajian Suluk Syekh Malaya Lokajaya Bertobat. Langsung saja, mari kita lanjutkan ceritanya. Kajian Suluk Syekh Malaya Lokajaya Bertobat, Pupuh 1, Bait 6-10, Dandanggulo Suluk Syekh Malaya. Kajian berkata, sudah terkenal kenakalannya sangat berlebih, Raden Lokajaya dari negeri Tuban, putra sang Adipati Tuban sendiri. Kenakalan Raden Lokajaya sudah sangat dikenal semua orang. Raden Lokajaya dari Tuban, putra dari sang Adipati sendiri. Tidak ada yang kasihan karena kenakalannya sangat-sangat meresahkan masyarakat. Ketika diusir orang tuanya, tidak ada yang menampungnya. Satu-satunya tempat bagi dia adalah arena perjudian, yang di sana dia merasa nyaman. Tersebutlah sudah pergi sendirian, tidak menoleh pada ayah ibu. Sudah beberapa hari sang Raden sendirian. Sejak kepergiannya, dia selalu sendirian. Katang langut menggambarkan kesepian yang sangat terasa olehnya, bahwa dia tidak mempunyai siapa-siapa. Tidak ada ayah ibu lagi yang marahi dan menasehati. Memang kalau semua sudah hilang dari kehidupan, baru terasa kalau mereka begitu berharga. Itu pula yang dirasakan Raden Lokajaya sejak dia pergi. Kini dia bebas berbuat sekehendaknya, tapi mau apa? Apa artinya kebebasannya kini? Tanpa siapapun, dia merasa sepi. Sudah berapa hari dia dalam keadaan kesepian tersebut, di mana tanah sempat melakukan begal. Didatangi, tak menghitung terpisah jurang-curam, sehingga terlunta-lunta. Hatinya yang kesepian, kosong, melangut, membuatnya tergerak ke tempat-tempat yang membuat dia bisa begal lagi. Dia kira tempat itu akan membuat hidupnya kembali meraih kepuasan. Dia datangi tempat itu, tak menghitung tempat itu terpisah jurang yang curam. Perjalanannya mencari kepuasan hati membuatnya terlunta-lunta. Dia kira setelah bebas melakukan apa saja, dia akan puas. Ternyata hidupnya kini kosong. Tersebutlah kesialan sang tampan dalam perjalanannya. Tidak menang malah modalnya habis, tombok pakaiannya, selain senjatanya. Dalam perjalanannya, ternyata yang ditemui hanyalah kesialan. Bukannya menang berjudi, yang ada malah kalah. Pakaiannya dipakai tombok, selain itu juga senjatanya. Sang pekik atau sang tampan adalah sebutan bagi orang yang diceritakan ini. Ungkapan itu sering dipakai dalam menceritakan tokoh utama yang digambarkan sebagai orang yang tampan. Selain itu, juga sering dipakai ungkapan sang binagus, artinya sama. Kata anggarani pun tampaknya merujuk pada anggar atau tempat keris atau pedang. Orang zaman dahulu menganggap senjata sebagai perlengkapan pakaian, maka senjata seperti keris sering disebut ageman. Ini pun juga sudah dipakai tombok berjudi dan kalah. Para tokoh judi dimintai hutang sehingga disia-siakan di setiap tempat.
Karena sudah tidak ada yang bisa dipakai tombok lagi, maka dia mendatangi toko-toko judi. Kepada mereka, dia minta agar diberi hutang. Tapi karena sudah tak punya apa-apa lagi dan juga sudah diusir dari kadipaten, maka banyak orang tidak mau lagi meminjaminya. Dia bahkan disia-siakan oleh mereka, tak lagi dipandang. Kira-kira selama 3 hari 3 malam menahan tidak mendapat hasil, membegal pun tidak berhasil. Selama 3 hari dia bertahan dalam upayanya mencari pinjaman itu. Selama 3 hari dia bertahan dalam upayanya mencari pinjaman itu, tetapi tidak berhasil. Ketika dia membegal pun tidak mendapat hasil apapun. Memang kesialan sedang menimpanya bertubi-tubi. Dia akan bersembunyi di tengah hutan belantara. Kalau ada orang yang datang, dibegal diharap matinya. Karena sudah terpojok di pergaulan sesama berandal pun menjauh, maka dia bermaksud bersembunyi di tengah hutan belantara. Siapapun yang datang atau lewat di hutan itu akan dibegal, dibunuh, dan dirampas hartanya. Pada suatu hari, Kanjeng Sunan Bonang berjalan sendirian tanpa pengiring di tengah hutan. Pada suatu hari di tempat Lokajaya bersembunyi, lewatlah Kanjeng Sunan Bonang. Beliau sendirian, tanpa pengiringnya mengawal. Sunan Bonang adalah salah satu wali yang mengajarkan agama Islam di tanah Jawa. Raden Lokajaya melihat kalau ada orang yang lewat, gemerlap pakaiannya. Raden Lokajaya melihat seseorang yang lewat itu berpakaian gemerlap. Pakaiannya sangat bagus. Pastilah dia orang yang membawa harta yang banyak, uang atau emas sebagai bekal perjalanan. Ini agak aneh kalau Sunan Bonang memakai pakaian gemerlap, karena beliau orang yang zuhud dan warok. Ada riwayat bahwa beliau sengaja melakukan itu dan juga sengaja lewat di tempat itu untuk menyadarkan si Lokajaya. Jadi Kanjeng Sunan sengaja memakai pakaian bagus agar menarik perhatian berandal Lokajaya yang sedang mengintai di wilayah itu. Segera didekati Kanjeng Sunan, maksud hati segera dibegalnya. Tampaknya pancingan Kanjeng Sunan berhasil. Lokajaya segera mendekat dengan maksud membegalnya. Sudah mengerahu, Sunan segera keluar keramahannya. 4 orang, 5 dengan sang guru yang sama rupanya mengepung sang tampan. Sunan sudah mengetahui kedatangan Lokajaya yang hendak membegal. Seketika muncul karomahnya. Di tempat itu terlihat 4 orang bersama sang guru yang rupa dan pakaiannya sama. Kelima orang yang serupa itu mengepung Lokajaya. Dipukul tongkat, Raden Lokajaya pingsan, tak bisa bergerak. Ketika siuman segera lari. Hanya dengan alat sederhana yang bukan senjata, Lokajaya sudah pingsan dipukulnya. Lokajaya tidak bisa bergerak, tetapi segera siuman. Begitu sadar musuhnya bukan orang sembarangan, dia bermaksud melarikan diri. Nyalinya menciut karena begitu mudah dia dikalahkan. Akan ke barat larinya sang tampan, disabet tongkat jatuh telentang. Begitu lari, Lokajaya langsung disambut dengan sabetan tongkat oleh orang misterius tadi. Seketika jatuh telentang, seakan punah kesaktian yang selama ini dibanggakannya. Berlari dipukul lagi, ke barat segera dipukul, lari ke utara dipukul. Dongkol dalam hatinya jatuh tertunduk sang tampan.
tidak ada lagi tempat lari. Ke barat dipukul, ke utara digebuk. Hatinya mendongkol putus asa. Terjatuh duduk sang tampan, teronggok tiada daya lagi. Hatinya penuh tanda tanya, siapakah orang ini? Segera turun menemui Sunan Bonang. Lokajaya tersadar, ucapan tobatnya bertubi-tubi menurut pada kehendaknya. Kanjeng Sunan Bonang segera turun menemui Lokajaya yang teronggok tanpa daya. Apa yang dialaminya membuatnya takjub. Selama ini dia mengira kalau sudah sakti, sehingga tidak takut kepada siapapun. Sikapnya begitu kejam kepada orang lain, tak segan-segan untuk membunuh. Namun kali ini dia kena batunya hanya dengan senjata tongkat. Itu bukan senjata. Dia takluk. Sungguh dia tak mampu berkata-kata lagi di hadapan manusia agung yang tenang sikapnya ini. Seluruh kekuatannya seperti dilolosi. Kini dia teronggok pasrah tanpa daya, dan dia bertobat. Demikianlah pembahasan dalam video kali ini tentang kajian Suluk Syekh Malaya, Lokajaya bertobat. Nantikan pembahasan-pembahasan lainnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.